Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, masyarakat hidup dalam ketakutan akan legenda yang sudah lama mengakar, keranda setan. Cerita ini bermula dari kisah seorang dukun bernama Pak Rusman yang dikenal memiliki ilmu hitam dan kemampuan untuk memanggil makhluk dari alam gaib. Konon, keranda yang pernah digunakannya dalam ritual terkutuk masih berkeliaran, membawa petaka kemanapun ia muncul. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus, membuat setiap pintu dan jendela berderit. Warga mulai melaporkan mendengar suara-suara aneh. Bunyi roda kayu berderit seperti sedang menarik sesuatu yang berat. Ketika seorang pemuda bernama Budi mencoba menyelidiki, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah jalan desa yang sepi, sebuah keranda hitam bergerak sendiri. Tanpa ada yang mendorong, keranda itu meluncur perlahan, mengeluarkan bunyi yang serupa dengan ratapan. Dari dalamnya dengar suara berbisik, "Ikutlah, ikutlah." Ketika Budi menatap lebih lama, ia melihat tangan hitam kurus menjulur dari dalam keranda, mencoba menariknya. Ia berlari pulang dengan napas tersengal. Tetapi esok harinya, tubuhnya ditemukan kaku di depan rumah dengan mata terbuka lebar, seolah-olah ia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Seorang tetua desa, Mbah Salim, akhirnya mengungkapkan kebenaran di balik legenda itu. Keranda itu milik Pak Rusman. Dulu, ia memanggil setan untuk memperpanjang hidupnya. Namun, ketika ia gagal memenuhi syarat dari makhluk itu, rohnya terperangkap di dalam keranda. Kini, keranda itu mencari korban untuk menggantikan jiwanya yang terkutuk. Jelas Mbah Salim dengan nada bergetar. Setiap malam Jumat Kliwon, keranda itu muncul di desa, mencari korban baru. Korban-korbannya selalu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka kaku dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa warga mencoba meninggalkan desa, tetapi keranda itu selalu menemukan mereka. Malam itu Nia, seorang gadis pemberani, memutuskan untuk menghadapi keranda setan. Bersama seorang teman bernama Arman, ia bersembunyi di sebuah pohon besar dekat jalan tempat keranda sering muncul. Tepat tengah malam, mereka mendengar suara roda kayu berderit. Dari kegelapan, keranda hitam itu muncul, bergerak perlahan dengan aura mengerikan. Arman mencoba membaca doa, tetapi suara dari dalam keranda menyelanya. "Doamu tidak akan menyelamatkanmu." Dengan ketakutan, mereka melihat keranda terbuka sedikit. Dari dalam, sosok hitam legam dengan wajah tanpa mata merangkak keluar, mengeluarkan suara tawa yang memekakkan telinga. Nia dan Arman berlari sekuat tenaga, tetapi makhluk itu mengejar mereka. Di detik terakhir, Mbah Salim muncul dengan segenggam garam dan doa-doa khusus. Ia melempar garam itu ke arah keranda, membuat makhluk itu kembali masuk dan keranda tertutup rapat. Namun, sebelum lenyap, keranda itu meninggalkan pesan, "Aku akan kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Meski desa kembali tenang, keranda itu tidak pernah benar-benar hilang. Warga masih mendengar derit roda kayu di tengah malam. Mereka percaya bahwa keranda setan itu akan terus mencari korban, dan suatu saat ia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Beberapa bulan setelah malam mengerikan itu, warga desa mulai merasa lega. Keranda setan sudah lama tidak terlihat dan kehidupan kembali seperti semula. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama.
Teror dimulai lagi ketika suara dari roda kayu terdengar di malam hari. Kali ini lebih nyaring dan menyeramkan. Malam itu, seorang petani bernama Pak Warto sedang berjalan pulang melewati sawah. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok keranda hitam di tengah jalan, tampak lebih besar dari biasanya. Pak Warto mencoba berpaling, tetapi keranda itu bergerak mendekat, mengeluarkan suara seperti orang menangis dan tertawa bersamaan. Ketika ia berbalik, tangan hitam kurus mencengkeram kakinya. Pak Warto tidak pernah kembali ke rumah. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di sawah dengan mulut menganga lebar, seolah-olah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Setelah kematian Pak Warto, desa kembali dilanda ketakutan. Nia dan Arman yang sebelumnya berhasil lolos dari keranda memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang asal-usul teror ini. Mereka mendatangi Mbah Salim, tetapi kondisi Mbah Salim kini semakin lemah. Sebelum meninggal, Mbah Salim memberi mereka sebuah catatan tua milik Pak Rusman. Catatan itu berisi mantra-mantra gelap dan petunjuk tentang sebuah makam tersembunyi di dalam hutan, tempat asal keranda setan. Di sana, Pak Rusman melakukan ritual terakhirnya sebelum meninggal. Hancurkan makam itu atau keranda akan terus membawa kematian. Pesan Mbah Salim sebelum menghembuskan napas terakhir. Nia dan Arman ditemani beberapa pemuda desa yang nekat memutuskan untuk mencari makam tersebut. Mereka berjalan di malam hari dengan membawa obor dan doa-doa pelindung. Hutan itu begitu sunyi, namun setiap langkah mereka terasa seperti diawasi. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan sebuah area terbuka dengan sebuah makam tua yang dipenuhi akar pohon. Di atasnya ada ukiran lambang yang menyerupai wajah setan. Udara di sekitar makam terasa berat dan aroma anyir darah menyeruak. Ketika mereka mulai menggali makam itu, tanah bergetar hebat. Tiba-tiba, keranda hitam muncul dari balik pepohonan, meluncur cepat ke arah mereka. Suara jeritan dari dalam keranda menggema, membuat mereka semua terpaku ketakutan. Dalam situasi genting, Nia ingat pesan Mbah Salim. Mantra terakhir ada di catatan. Dengan gemetar, ia membaca mantra dari catatan tua tersebut. Keranda bergetar hebat dan suara jeritan dari dalamnya semakin keras. Sosok hitam keluar dari keranda, menampakkan tubuh tanpa wajah dengan mata berwarna merah menyala. Pemuda-pemuda desa mencoba melawan dengan obor dan senjata seadanya, tetapi sosok itu begitu kuat. Satu persatu, mereka dilempar seperti boneka. Namun, ketika Nia menyelesaikan mantra terakhir, sosok itu berhenti bergerak. Keranda perlahan-lahan terbakar, diiringi suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Makam itu akhirnya runtuh, menelan keranda beserta sosok menyeramkan di dalamnya. Hutan kembali sunyi dan udara menjadi lebih ringan. Mereka semua tahu keranda setan telah dihancurkan. Namun, bayang-bayang teror masih membekas di benak mereka. Meskipun makam telah dihancurkan, warga desa masih merasa gelisah. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, beberapa orang mengaku mendengar suara derit roda kayu di kejauhan. Apakah keranda setan benar-benar telah lenyap, atau hanya menunggu waktu untuk kembali? Legenda keranda setan terus hidup, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan ilmu hitam. Di desa itu, malam tidak pernah benar-benar tenang. Setelah keranda setan dihancurkan, kehidupan desa mulai kembali normal. Namun, Nia merasa ada sesuatu yang salah. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara-suara aneh di luar jendela kamarnya. Kadang suara itu seperti tangisan, kadang seperti roda kayu yang berderit pelan. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk melihat keluar. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di tengah jalan desa. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah Nia. Seketika, udara di sekitar menjadi dingin. Nia segera menutup jendela dan membaca doa, tetapi bayangan itu terus menghantui pikirannya hingga pagi. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Arman, mereka sepakat untuk menyelidiki lebih jauh.
Mereka percaya bahwa meskipun keranda setan telah dihancurkan, ada sesuatu yang masih mengikat kutukan itu ke desa. Arman mengusulkan untuk mendatangi seorang paranormal terkenal dari desa seberang yang dikenal dengan nama Bu Sari. Bu Sari mendengarkan cerita mereka dengan serius. Setelah mendengar semua kejadian, Bu Sari hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Keranda memang telah dihancurkan, tetapi arwah yang terperangkap di dalamnya belum bebas. Mereka terikat oleh ritual Pak Rusman, dan sekarang mereka sedang mencari pengganti untuk menggantikan jiwa mereka yang terperangkap." Bu Sari kemudian memberi mereka sebuah benda, sebuah cermin kecil berbingkai kayu hitam. Cermin ini akan menunjukkan apa yang tidak bisa kalian lihat dengan mata biasa. Tapi hati-hati, jangan gunakan terlalu lama. Apa yang kalian lihat bisa menghantui kalian. Malam berikutnya, Nia dan Arman mencoba menggunakan cermin itu. Mereka berdiri di tempat di mana Nia melihat bayangan besar sebelumnya. Ketika Nia mengarahkan cermin ke depan, pemandangan yang ia lihat membuatnya hampir menjatuhkan cermin itu. Melalui pantulan cermin, mereka melihat keranda hitam itu kembali, tetapi kali ini lebih besar dan penuh dengan simbol aneh yang bersinar merah. Di sekitarnya, sosok-sosok hitam kurus berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Di antara mereka, sosok Pak Rusman tampak memimpin, dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kutukan ini belum selesai," gumam Nia dengan suara bergetar. Malam itu, Nia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Pak Rusman muncul, duduk di atas keranda hitam. Ia menawarkan sesuatu kepada Nia. "Serahkan seseorang untuk menjadi gantiku, dan kutukan ini akan berhenti. Desa ini akan aman." Nia terbangun dengan keringat dingin. Tawaran itu terus menghantuinya sepanjang hari. Ia tahu, jika ia tidak melakukan apa-apa, desa akan terus dihantui. Namun, menyerahkan seseorang untuk menjadi korban bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan. Nia, Arman, dan beberapa pemuda desa memutuskan untuk melawan. Mereka kembali ke tempat makam Pak Rusman dihancurkan, membawa cermin dan doa-doa pelindung. Mereka percaya bahwa hanya dengan menghadapi arwah-arwah tersebut di tempat asalnya, kutukan ini bisa benar-benar diakhiri. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana langsung berubah. Kabut tebal menyelimuti mereka, dan suara derit keranda kembali terdengar. Sosok Pak Rusman muncul bersama kerandanya, diikuti oleh sosok-sosok hitam yang berkerumun di sekelilingnya. Pertarungan pun dimulai. Doa-doa yang dibacakan oleh Arman dan pemuda lainnya membuat sosok-sosok hitam itu menjauh. Tetapi Pak Rusman tetap berdiri kokoh. Nia menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya obor ke arah Pak Rusman. Cahaya itu membuatnya berteriak kesakitan dan tubuhnya mulai memudar. Namun, sebelum lenyap, Pak Rusman menyeringai dan berkata, "Ini belum selesai. Aku akan kembali, dan kalian tidak akan siap." Keranda itu akhirnya terbakar bersama semua sosok gaib di sekitarnya. Udara kembali tenang, dan tempat itu menjadi sunyi. Setelah kejadian itu, desa menjadi lebih tenang. Namun, penduduk percaya bahwa kutukan itu tidak benar-benar hilang. Kadang-kadang, di malam yang gelap, beberapa orang mengaku melihat bayangan keranda melintas di kejauhan. Legenda keranda setan tetap hidup, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan kekuatan gaib. Meskipun mereka yakin telah mengakhiri kutukan, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Beberapa minggu setelah malam penghancuran keranda, warga desa mulai melaporkan hal-hal aneh lagi. Setiap malam, keranda hitam terlihat melayang di atas desa. Tidak ada suara derit roda seperti sebelumnya, tetapi keberadaannya membuat udara terasa dingin dan mencekam. Suara tangisan pelan sering terdengar dari dalam keranda. Semakin lama semakin mendekati rumah warga. Banyak yang mengunci pintu dan jendela sebelum matahari terbenam, tetapi keranda itu tetap menampakkan diri, bahkan di pekarangan mereka. Beberapa hewan ternak ditemukan mati keesokan harinya, dengan tubuh membiru seperti tercekik. Suatu malam, Nia yang masih terjaga mendengar suara aneh di atap rumahnya. Ketika ia membuka jendela,
ia melihat keranda itu melayang rendah, hampir menyentuh tanah. Dari dalam keranda, sebuah tangan hitam dengan kuku panjang mencakar-cakar udara, seperti mencoba keluar. Nia segera menutup jendela, namun suara ketukan terdengar di pintunya. Tok, tok, tok. Suara itu perlahan menjadi lebih keras. Jantung Nia berdegup kencang, tetapi ia tidak berani membuka pintu. Ia hanya berdoa agar makhluk itu segera pergi. Ketika suara itu akhirnya berhenti, Nia mengintip dari celah jendela. Keranda itu tidak lagi melayang. Sebaliknya, ia melihatnya berdiri di depan pintu, diam, seperti sedang menunggu seseorang keluar. Pagi harinya, Nia mendatangi Arman. Mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Arman, yang kini sering bermimpi buruk, menyadari satu hal. Mereka mungkin telah gagal menghancurkan sesuatu yang penting. Aku merasa Pak Rusman tidak benar-benar lenyap, ujar Arman. Mungkin makamnya yang hancur hanyalah pintu. Jiwa jahatnya masih berkeliaran, dan keranda itu adalah penjara yang ia gunakan untuk membalas dendam. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Bu Sari, paranormal dari desa seberang. Namun, Bu Sari kali ini menolak membantu mereka. Aku sudah membantumu sekali, tapi kutukan ini terlalu kuat. Kau harus mencari jawabannya sendiri, sebelum seluruh desa ini menjadi kuburan. Merasa putus asa, Nia dan Arman memutuskan untuk melakukan ritual sendiri. Mereka membaca ulang catatan Pak Rusman dan menemukan satu petunjuk baru. Kunci untuk menghentikan kutukan ini ada pada keranda itu sendiri. Catatan itu juga menyebutkan bahwa untuk menghancurkan keranda, mereka harus membawanya ke tempat asalnya di hutan larangan, tempat ritual pertama dilakukan. Namun, membawa keranda itu bukan hal yang mudah. Keranda hanya muncul di malam hari, dan siapapun yang mendekatinya akan merasa tubuhnya lemas dan kehilangan kesadaran. Malam itu, Nia dan Arman bersama beberapa pemuda desa yang nekat mempersiapkan diri. Mereka membawa tali, doa pelindung, dan obor. Ketika keranda muncul di tengah desa, mereka berusaha mendekat. Namun, udara di sekitar keranda begitu dingin hingga membuat mereka menggigil hebat. Ketika salah satu dari mereka mencoba mengikat keranda dengan tali, tangan hitam mencengkeram lengannya. Pemuda itu menjerit sebelum terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, seperti habis dicekik. Meskipun ketakutan, mereka akhirnya berhasil mengikat keranda dan menyeretnya ke hutan. Sesampainya di hutan, suasana menjadi lebih mencekam. Suara bisikan dan tawa menyeramkan terdengar di sekeliling mereka. Pohon-pohon seperti hidup dengan dahan-dahannya mencoba meraih tubuh mereka. Mereka tiba di lokasi ritual awal, sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh di tanah. Ketika mereka meletakkan keranda di tengah lingkaran, tanah mulai bergetar. Keranda itu terbuka perlahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Ada tubuh Pak Rusman yang membusuk, tetapi matanya terbuka lebar, menatap mereka dengan penuh kebencian. "Berani sekali kalian," suara Pak Rusman bergema, meskipun bibirnya tidak bergerak. "Kalian pikir bisa menghentikan aku?" Arman membaca mantra terakhir dari catatan yang mereka bawa. Tubuh Pak Rusman mulai terbakar bersama kerandanya. Jeritan panjang menggema di seluruh hutan, membuat semua orang menutup telinga. Akhirnya, keranda itu hancur menjadi abu dan suasana kembali tenang. Namun, ketika mereka akan pergi, sebuah bisikan terdengar di telinga Nia. "Aku akan kembali, kalian tidak akan pernah aman." Desa menjadi tenang setelah malam itu. Keranda tidak lagi terlihat dan tidak ada kejadian aneh yang dilaporkan. Namun, Nia dan Arman tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Di malam-malam tertentu, mereka masih merasakan udara dingin yang tiba-tiba datang, seperti bayangan kutukan itu masih mengintai. Legenda keranda setan menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun, menjadi peringatan bagi siapa saja yang bermain dengan kekuatan gelap. Di desa itu, meskipun malam tampak tenang, tidak ada yang benar-benar merasa aman. Setelah hancurnya keranda dan jasad Pak Rusman di hutan larangan,
Desa tampak tenang. Namun, bayangan bisikan terakhir yang diterima Nia masih menghantui pikirannya. Ia tidak ingin mengambil risiko jika kutukan itu benar-benar kembali. Arman kemudian mengusulkan sesuatu yang lebih drastis, memurnikan seluruh desa dengan ritual pembersihan yang hanya bisa dilakukan oleh ustadz besar dari kota. Mereka mendatangi Kiai Mukhtar, seorang alim yang terkenal mampu menangani kasus-kasus supranatural dengan izin Tuhan. Kiai Mukhtar mendengarkan cerita Nia dan Arman dengan seksama. Setelah memahami betapa kuatnya kutukan ini, ia menyarankan ritual besar di tengah desa, melibatkan seluruh warga. Ritual ini bertujuan untuk memutus semua jejak energi gelap yang tertinggal. Setiap sudut desa harus dimurnikan, kata Kiai Mukhtar. Kalian semua harus terlibat, karena kutukan ini menempel pada setiap jiwa yang pernah menyaksikan atau terlibat dalam kejadian itu. Ritual ini membutuhkan bahan-bahan khusus, seperti air yang diambil dari 7 mata air, garam murni, dan doa yang dibacakan selama 7 malam berturut-turut. Pada malam ke-7, seluruh warga berkumpul di tengah desa. Kiai Mukhtar memimpin doa-doa yang diselingi dengan percikan air suci ke setiap rumah. Saat doa semakin khusyuk, angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, mereka mendengar suara derit keranda. Warga mulai panik, tetapi Kiai Mukhtar meminta semua orang untuk tetap tenang dan melanjutkan doa. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Itu adalah cara mereka untuk melemahkan iman kita, serunya. Keranda hitam kembali muncul, melayang rendah di atas desa. Namun, kali ini cahayanya redup, seolah kehilangan kekuatan. Saat Kiai Mukhtar mengangkat tangannya dan membaca doa terakhir, keranda itu berhenti di udara, lalu hancur menjadi debu, ditiup angin hingga menghilang sepenuhnya. Setelah malam itu, tidak ada lagi keranda terbang, suara tangisan, atau kejadian aneh di desa. Warga perlahan kembali menjalani kehidupan normal. Pohon-pohon di hutan larangan yang sebelumnya tampak menyeramkan mulai layu dan mati, seolah-olah energi gelap di tempat itu ikut sirna. Kiai Mukhtar berpesan, kalian telah diberi pelajaran. Jangan pernah bermain dengan hal-hal yang tidak kalian pahami. Tingkatkan ibadah dan hindari mencari jalan pintas untuk kekayaan atau kekuasaan. Nia dan Arman merasa lega, meskipun bayangan pengalaman mereka tetap melekat sebagai pelajaran hidup. Desa mereka akhirnya bebas dari teror, dan legenda keranda setan benar-benar berakhir. Tahun-tahun berlalu, dan desa itu kembali menjadi tempat yang damai. Generasi berikutnya hanya mengenal cerita tentang keranda setan sebagai dongeng menakutkan yang diceritakan orang tua mereka. Tidak ada lagi malam-malam penuh teror, dan tempat itu menjadi simbol kebangkitan dari kegelapan. Keranda itu tidak pernah kembali, meninggalkan pelajaran bahwa keserakahan dan nafsu terhadap hal-hal duniawi dapat membawa kehancuran. Tetapi dengan keberanian dan iman, kegelapan bisa dilawan.